Kemudian wa mu'natu zaujah. Yang kedua, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah suami harus membiayai kebutuhan pokok istri, membiayai istri, baik daripada segi pangan, sandang atau papan. Tapi yang lebih didahulukan adalah pangan dan sandang. Sehingga ketika kita merujuk dalam kitab Az-Zubad, buah karya daripada Imam Ibn Ruslan, itu diungkapkan oleh beliau dalam kitabnya Muddani li zaujati fardul musiri in makanat wal muddu fardul musiri mudun wanis bun mutawasitul yadi min hubbiku wa tigolibil baladi wal udmi wal lahmi ka'adatil baladi wa yukhdimul lafi'atal qadru ahadi. Ketika merujuk dalam kitab Az-Zubad, buah karya daripada Imam Ibn Ruslan, mudani seukuran 2 mud, ya kalau di kita 1 liter lah ya, padahal sebetulnya 1 mudnya itu kurang dari 1 liter, tapi sebaiknya 1 liter lah. Mudani 2 mud li zaujati harus diberikan kepada istri oleh suami. Fardul mu'siri adalah merupakan keparduan bagi suami yang mempunyai kemampuan. Jadi suami yang punya kemampuan harus memberikan 2 mud beras, makanan pokok kepada istri. Ini karena kita di Jakarta, ya, makanan pokok kita itu adalah beras. Maka suami yang kaya, suami yang punya kemampuan, kewajiban pokoknya harus, keparduan pokoknya harus memberikan makanan pokok untuk istri. Ini berasnya saja ya, seukuran 2 liter atau 2 kilo. In makanat, jika sekiranya si istri tersebut sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami dan ia tidak berlaku durhaka, tidak berbuat nusyuj terhadap suaminya. Wa wal muddu fardul mu'siri, bagaimana jika sekiranya orang itu tidak punya kemampuan 2 kilo? Maka bagi suami yang kemampuannya itu di bawah, mohon maaf ya, al muddu fardul mu'siri adalah harus mengeluarkan seukuran 1 mud. Mudun wanis pun mutawasitul yadi, bagi suami yang mempunyai kemampuan pertengahan, maka kewajibannya memberikan makanan pokoknya seukuran 1 mud setengah. Ya, seukuran 1 mud setengah. Nah, ini baru makanan pokoknya. Ya, beras lah kalau di kita. Belum lagi nanti lauk pauknya, ya. Itu lain lagi. Kemudian pakaiannya itu lain lagi, nanti ada sebetulnya itu. Makanya Masya Allah, ini kalau kita melihat ke karya atau fatwanya Imam Ibn Ruslan, Masya Allah ya, kira-kira mampu apa enggak kita ini, ya, mampu apa enggak. Padahal saya kira realitanya di kita ini 2 kilo itu ya, malah makan bareng-bareng kita, suami, istri, anak. Ukuran 1 kilo, ukuran 1 liter itu kita makan untuk 1 keluarga. Padahal di sini sebetulnya 2 mud itu bagi suami yang punya kemampuan harus mengeluarkan 2 mud. Tapi di sini alhamdulillah istri-istri kita mengerti keadaan kita. Kemudian ya, ukuran 1 mud itu saya sendiri juga kalau masak itu istri itu 1 mud kok, 1 mud ya, dimakan bareng-bareng. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kaum istri kita mengerti keadaan-keadaan kita. Kemudian ya, wal udmi wal lahmi ka'adatil baladi, tadi itu kan untuk berasnya, makanan pokoknya. Kemudian wal udmi wal lahmi tentunya ya disertai dengan lauk pauknya ka'adatil baladi, seperti kebiasaan di negeri tersebut. Ya, kebiasaan kita lauk pauknya apa? Lauk pauknya seperti mungkin ikan atau tahu tempe ya, atau kadang-kadang daging. Ya itulah seperti itu. Bahkan wa yukhdimu rafi'a al-qadr ahad. Kemudian kata Imam Ibn Ruslan, jika sekiranya kita mempunyai istri dari kalangan berpangkat, maka
wajib pula harus menyediakan satu orang pelayan. Nah itu kata Imam Ibnu Ruslan. Ya. Nah ini Masya Allah kalau kita melihat fatwanya Ibnu Ruslan kayaknya masih jauh kita ini. Sebagai suami kayaknya masih banyak ya kewajiban yang tidak kita tunaikan. Makanya sering-seringlah kita memohon maaf, memohon keridoan terhadap istri karena kita sebagai suami belum maksimal menjalankan kewajiban kita, menunaikan hak-hak kaum istri. Kemudian bagaimana jika sekiranya ada suami yang dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, tetapi dia tidak mau menjalankan kewajibannya. Nah ini, jika sekiranya ada suami yang tidak mau menjalankan kewajiban menelantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, suami itu tidak mau memberikan nafkah dengan sengaja, maka suami semacam ini telah melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada hadis Rasulullah berpesan kepada kaum suami, kata Rasul, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kata Rasulullah, ittaqullah, wahai kalian kaum suami harus merasa takut kepada Allah fin nisa, tentang urusan istri. Kenapa? Fa innakum, karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna, menjadikan mereka sebagai istri bi amanatillah, dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum istri itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sekiranya kita sengaja menelantarkan mereka, tidak mau membiayai mereka, tidak mau menafkahi mereka padahal kita punya kemampuan, ya, walaupun hanya ukuran 1 kilo, maka kita telah khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hari-hari yang suami itu tidak menunaikan kewajibannya dan si istri pun tidak ridho? Ya, istrinya tidak ridho. Nah, maka hal itu menjadi hutang suami terhadap istri. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdik, buah karya kalau tidak salah buah karya Syekh Muhammad Nawawi Tanara, halaman 57, kurang lebih seperti ini. Wala taskutu nafaqatu zaujati bimudi zamani bila infakin bal tasiru dainan fi zimmati zawj. Ya. Wala taskutu, dan tidak menjadi gugur nafaqatu zaujati, memberikan nafkah istri bimudi zamani, dengan masa-masa, dengan lewatnya masa atau dengan berlalunya masa, bila infakin, tanpa adanya infak, tanpa adanya nafkah, bal tasiru, justru yang demikian itu menjadi hutang fi zimmati zawj, pada tanggungan suami. Artinya kalau suami 10 hari tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dengan sengaja, istrinya tidak ridho, maka itu menjadi hutang terhadap istri. Tinggal kita kali sajalah. Kalau suami itu punya kemampuan seharinya memberikan 2 kilo, sengaja dia tidak memberikan nafkah selama 10 hari, tinggal dihitung saja, dikali 2 kilo kali 10. Kalau dia punya kemampuan memberikan nafkah 1,5 mud, kemudian 10 hari dia sengaja tidak memberikan nafkah, maka tinggal dikali 1,5 mud kali 10. Kalau sekiranya dia itu mampunya 1 mud, kemudian sengaja tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, padahal istrinya itu tidak berlaku nusyuz, istrinya tidak durhaka, dan istrinya telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, maka tinggal dihitung 1 mud kali 10. Ya, dengan catatan kalau si istri sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya dan tidak bernusyuz, maka 10 hari tadi waktu-waktu yang sengaja tidak diberikan nafkah itu menjadi hutang sebagai tanggungan suami. Ya, seperti itu. Saya kira mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kita sebagai suami harus menjalankan kewajiban, kita harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab bukan berarti kita dapat menjawab semua pertanyaan, tetapi tanggung jawab itu adalah sebagai bentuk konsekuensi, ya, sebagai bentuk konsekuensi terhadap ikrar dan kewajiban. Karena kita telah berikrar bahwa istri adalah hamba Allah yang diamanatkan kepada kita, yang harus kita didik, harus kita nafkahi, dan harus dipergauli dengan baik. Ya, itu kita terima itu, kemudian kita sebagai suami harus bertanggung jawab. Maka konsekuensinya harus bisa menjalankan kewajiban kita.
Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah serta taufik oleh Allah, ya, supaya kita bisa menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik, sehingga rumah tangga kita ini menjadi penyelamat dan menjadi pahala yang berlipat-lipat kelak di akhirat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta apabila ada kata-kata atau ya penjabaran yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.